Jadi kami setiap tahunnya itu memberikan bantuan kepada partai politik yang besarannya itu per satu suara Rp3.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pemilih, berjumpa lagi dalam acara Talkshow KPU Kebumen Menyapa, dari Sapa Jadi Tahu. Pada kesempatan kali ini saya Dwi Agustiningsih akan menemani Jumat pagi Anda dengan obrolan dan bincang-bincang menarik seputar kepemiluan. Nah, pada talkshow hari ini kita akan membahas mengenai peran Badan Kesbangpol dalam penyadaran kedaulatan rakyat melalui fungsi partai politik peserta pemilu. Sudah hadir bersama kita Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesbangpol Kabupaten Kebumen, Bapak Rison P. Sihotang, Esos MSI. Selamat pagi Pak Rison. Selamat pagi Mbak Titin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat kita semuanya, terutama pada sahabat pemilih pada kesempatan pagi hari ini. Ya. Bagaimana ini kabarnya Pak Rison? Barakallah, kami alhamdulillah sehat-sehat. Semoga Mbak Titin dan teman-teman juga demikian. Sehat. Alhamdulillah sehat semua. Ya Pak Rison, ini langsung saja kita berbicara pada tema kita hari ini ya Pak ya, yang dimana kita akan membahas peran Badan Kesbangpol dalam penyadaran kedaulatan rakyat melalui partai politik peserta pemilu. Nah, ini berbicara tentang pemilu ya Pak ya, dimana pada PKPU nomor 3 tahun 2022 tahapan pemilu sudah dimulai dari sejak 14 Juni tahun lalu. Nah, saat ini nih suasana dan dinamika tahapan sudah mulai menghangat dengan berbagai isu ini Pak. Nah, saya ingin tanya nih Pak, dari Badan Kesbangpol Kebumen sendiri apakah telah memiliki pandangan bahkan pemetaan tentang potensi-potensi yang akan terjadi pada stabilitas masyarakat ini Pak? Oke, terima kasih Mbak Titin. Perlu kami sampaikan di sini bahwa perangkat daerah Kesbangpol ini adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik, khususnya di Kabupaten Kebumen. Terkait dengan ini, masalah pemetaan yang kemungkinan bisa terjadi, kami sudah melaksanakan sudah membentuk tim FKDM, jadi forum kewaspadaan dini masyarakat. Itu jadi kemungkinan apabila ada terjadi di suatu tempat, cepat informasi datang ke Kesbang, kami akan mengolah dan melaporkan ke pimpinan. Untuk itu dari forum kewaspadaan dini ini kami juga ada periodik mengadakan rapat-rapat koordinasi. Bagaimana situasi di daerah itu sampai dengan desa. Demikian Mbak. Untuk rapat koordinasi ini sendiri itu melibatkan siapa saja Pak? Maksudnya untuk instrumennya, orang-orangnya? Oh ya, dari FKDM ini ada tingkat kabupaten, kemudian tingkat kecamatan, sampai dengan tingkat desa. Kemudian dari vertikal TNI Polri juga kami untuk ajak berdiskusi sekaligus rapat koordinasi. Kalau untuk FKDM ini Pak, secara pelaporannya itu hanya di saat ada permasalahan saja atau memang seperti setiap bulannya ada review di daerah masing-masing itu Pak? Jadi tidak hanya setiap bulan, setiap pekan harapan kami ada informasi baik aman, terkendali maupun ada sesuatu. Jadi peran Kesbang itu harapannya kan mata dan telinga bupati. Jadi kalau mata kan hanya tugasnya melihat dan mendengar. Seperti itu, tidak boleh bicara, bukan mulut sih, mata dan telinga. Jadi apapun, sekecil apapun yang terjadi di wilayah, tetap FKDM yang desa maupun kecamatan laporan ke kami, langsung kami olah pencegahan dininya. Itu khususnya juga untuk
dalam proses ini ya Pak, pemilu ini ya Pak ya, menuju ke pemilu ini yang dilaporkan ya Pak ya? Betul, dalam proses pelaksanaan pemilu ini. Kalau sampai saat ini nih Pak, apakah sudah ada laporan-laporan itu dari masyarakat? Terkait itu masih landai-landai saja Mbak, belum ada yang begitu prinsip sekali. Baik, semoga sih harapannya sampai ke depannya besok sampai selesainya jalannya pemilu ini nggak ada masalah ya Pak ya? Harapan kami seperti itu dari Kesbang ini, bagaimana menciptakan situasi daerah itu aman, nyaman, terkendali. Oh ya, baik Seperti Pak. itu. Ya, baik, tadi kita sudah membicarakan tentang potensi masalahnya ya Pak ya. Nah, di sini saya ingin berbicara tentang partai politik Pak. Partai politik selaku peserta pemilu ini kan memiliki fungsi salah satunya selain untuk menyediakan SDM untuk kepemimpinannya ini Pak, Ya. kan juga ada peran partai politik untuk memberikan pendidikan politik ini Pak kepada masyarakat. Nah, apakah menurut Badan Kesbangpol ini di partai politik khususnya ini yang ada di Kabupaten Kebumen sudah melaksanakan perannya itu Pak untuk memberikan pendidikan politik? Perlu kami sampaikan di sini bahwa pendidikan politik di partai politik sendiri itu sudah dilaksanakan. Jadi setiap tahun itu mendasari peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2009 tentang pemberian bantuan keuangan kepada partai politik, dan Permendagri nomor 36 tahun 2018 tentang bagaimana pengajuan, bagaimana sampai dengan pertanggungjawaban bantuan keuangan tadi. Jadi kami setiap tahunnya itu memberikan bantuan kepada partai politik yang besarannya itu per satu suara Rp3.000. Jadi hasilnya di Kebumen partai A berapa suara ya tinggal dikali. Itu bantuan keuangan yang diterima mereka. Kemudian struktur dari keuangan tadi 40% untuk operasional partai dan 60% itu untuk pendidikan politik di partai mereka. Sampai saat ini mereka sudah melaksanakan seperti itu. Ketika selesai mendapatkan hibah bantuan tadi, mereka juga membuat laporan pertanggungjawabannya kepada BPK langsung. Kami Kesbangpol hanya mengkoordinir dan menerima tembusan. Itu dari partai politiknya. Kemudian dari perangkat daerah sendiri, kami sejak tahun 2021 sudah melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat melalui forum diskusi politik. Jadi harapannya karena masih rendahnya partisipasi pemilih, jadi kami mengadakan pendidikan politik, bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat. Ayo loh, gunakan hak pilih panjenengan untuk memilih pemimpin dan untuk memilih wakil rakyat. Seperti itu, memberi kesadarannya sekaligus sosialisasi bahwa akan ada pelaksanaan pemilu serentak di tahun 2024. Baik Pak, kalau berbicara untuk partai politiknya ini sendiri Pak, terkait kegiatan atau program kerja mereka terkait khususnya untuk pendidikan pemilih ini, pendidikan pemilih kepada masyarakat, pendidikan politik. Nah, di sini apakah dari partai politiknya ini juga melibatkan dari Badan Kesbangpol ini, maksudnya untuk melihat langsung kegiatan pendidikan politiknya itu atau tidak Pak? Betul Mbak, jadi ketika teman-teman partai politik telah menerima bantuan keuangan tadi, setiap mereka ada giat, kami ditembusi untuk monitoring. Iya. Dari monitoring itu nanti kami cross check hasil LPJ-nya mereka. Bener nggak nih 60% untuk pendidikan politik dan 40% untuk operasional partai mereka, seperti itu. Jadi langsung real, langsung jelas ya Pak ya. Jadi karena apalagi Bapak langsung terjun langsung juga ke kegiatan partai politik. Langsung monitoring. Kalau dari partai politik sendiri itu Pak, sasarannya dari masyarakat itu
kira-kira maksudnya pemilih pemula atau misal pemilih perempuan kayak gitu atau gimana, Pak? Lebih kepada apa ya, satu konstituen Oh mereka, ya, tapi yang lebih ditekankan kepada mereka pemilih-pemilih pemula oh pemilih juga, pemula. ya banyak pemilih pemula. Kemudian yang masih rendah sekali memang berat itu untuk yang pemilih wanita. Terkadang audiens saat diundang apa namanya edukasi pendidikan politik itu belum ada 30% Belum ada 30. audiensnya seperti itu. Seperti Baik, itu, Pak. Mbak. Wah, menarik sekali nih, Pak. Tadi juga Bapak sempat menyinggung untuk kegiatan dari Badan Kesbangpol sendiri ya, Pak, Iya, dalam pendidikan politik. Tapi itu kita keep dulu, Pak. Untuk iya, nanti dulu kita akan break dulu. Kita akan break dan kita akan lanjut nanti ya, Pak ya. iya. Baik, sahabat pemilih, jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Waktunya untuk gunakan hak pilih kita, salurkan aspirasi bersama demi bangsa. Teguh percaya suara kita sangat berharga, menentukan arah masa depan Indonesia. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sebagai sarana integrasi bangsa. Ayo rakyat Indonesia, bersatu langkahkan kaki menuju bilik suara Rabu 14 Februari. Ayo rakyat Indonesia, beri kontribusi nyata, raih asa bersama, kita memilih untuk Indonesia. Kembali lagi di acara Talkshow KPU Kebumen Menyapa, dari Sapa Jadi Tahu. Masih bersama saya dan Bapak Rison. Ya Pak, tadi di sebelumnya nih Pak, kita sudah membahas tentang pemetaan persoalan-persoalan atau mungkin yang akan terjadi di masyarakat ya Pak ya. Terus tadi juga sudah dijelaskan sendiri tentang fungsi partai politik yang dimana sebagai fungsi memberikan pendidikan politik yang ada di Kabupaten Kebumen khususnya ya Pak ya. Nah di sini tadi Bapak sempat menyampaikan sedikit tentang pendidikan politik yang diberikan oleh Badan Kesbangpol ini Pak. Nah di sini kita akan mempertajam lagi Pak, adakah agenda dari Badan Kesbangpol Kebumen sendiri sebagai tentunya stakeholder utama ya Pak ya dalam penyelenggaraan pemilu untuk memberikan paham demokrasi dan pemilu kepada peserta pemilu atau partai politik sehingga terwujudnya pemilu yang sukses namun minim ekses negatif ke dalam masyarakat Pak. Ya, terima kasih. Sahabat pemilih dimanapun berada, tadi telah kami sampaikan bahwa mendasari peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2009 pemberian hibah, bantuan keuangan hibah kepada partai politik, kami tambahkan bahwa yang menerima bantuan keuangan tadi adalah partai politik yang mempunyai kursi di DPR, seperti itu. Selanjutnya terkait dengan giat kami dari Kesatuan Bangsa dan Politik, telah kami sampaikan tadi bahwa kami mengadakan edukasi pembelajaran politik kepada masyarakat melalui giat forum diskusi politik, yang mana kami menghadirkan narasumber dari anggota DPRD di setiap dapil. Pemahaman kami kepada masyarakat, substansinya intinya demokrasi, kemudian bagaimana berpolitik yang santun dan bermartabat, kemudian yang endingnya itu yang harapan kita mengedepankan kesatuan bangsa. Jangan sampai karena pemilu ini menjadi situasi daerah sampai tidak stabil seperti itu. Kami memberikan edukasi pemahaman kepada masyarakat. Ayo, mari kita sukseskan, kita gunakan hak pilih kita
partisipasi pemilih kita masih rendah sekali. 2020 saat pemilu kemarin dari DPT 1.037.000 sekian baru mencapai pemilihnya itu 64%, kisaran 600 ribuan. Kami di tahun ini mengadakan edukasi pendidikan politik kepada warga. Target kami kurang lebih 68%, agak naik 4% lah. 4%. Jadi harapan kami pun mereka yang kami ajak diskusi, kami ajak pembelajaran diskusi politik itu dapat menjadi tauladan di masyarakatnya. Bisa untuk mengajak saudara untuk segera menggunakan hak pilihnya. Baik Pak, kalau untuk untuk modelnya, tipenya itu memang selama ini dari Badan Kesbangpol ini memang baru berupa forum diskusi ya Pak ya? Forum Atau diskusi. ada lainnya, maksudnya kayak misal datang ke sekolah-sekolah kayak gitu? Termasuk itu ada juga ke sekolah-sekolah, jadi ke pemilih pemula. Oh ya, makasih Mbak koreksinya. Kami selain kepada warga masyarakat juga kami ada kepada teman-teman yang pemilih-pemilih pemula, objeknya ke sekolahan-sekolahan, memberikan pemahaman politik seperti itu. Ya, berarti tidak hanya, jadi dari Badan Kesbangpol ini sendiri ya Pak ya, tidak hanya kepada peserta pemilunya saja malah ya Pak ya, tapi juga kepada pemilih. Di mana di situ dilaksanakan kepada sekolah-sekolah ya Pak ya. Betul. Pun kami akan mengadakan giat terkait dengan peran serta dari organisasi kemasyarakatan. Oh ya. Kami akan menyelenggarakan pembinaan kepada organisasi kemasyarakatan dengan tema peran serta organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024. Jadi banyak segmen yang diambil ya Pak ya, tidak hanya dari partai politiknya itu sendiri, tapi dari organisasi masyarakat ini juga diharapkan bisa untuk menyalurkan kepada yang lainnya ya Pak ya? Iya, betul. Baik Pak, nah ini Pak untuk yang inti dari sebuah inti ya Pak ya. Saya ingin menanyakan apa harapan dari Badan Kesbangpol Kebumen ini terhadap partai politik sebagai peserta pemilu sehingga masyarakat mendapatkan pemahaman yang utuh terkait kedaulatan rakyat dalam negara yang menganut sistem demokrasi ini, Pak. Terima kasih Mbak. Jadi kalau harapan kami dari Kesbangpol, baik peserta pemilu, kemudian pemilih atau masyarakat pada pelaksanaan pemilu serentak besok, harapan kami pemilu dapat berjalan aman, lancar, kondusif dan bermartabat. Yang tentunya dari hasil pemilu nanti kita dapat menghasilkan pemimpin atau wakil-wakil rakyat yang amanah. Seperti itu, Mbak. Baik Pak, jadi intinya juga walaupun kita berbeda pilihan seperti itu ya Pak ya, tapi dengan perbedaan pilihan ini tidak menjadi sebagai masalah dalam masyarakat itu sendiri. Setuju ya Pak ya. Oke, baik Pak. Yang utamanya kita mengedepankan kesatuan bangsa. Iya baik. Itu harapannya untuk Kebumen juga ya Pak ya, besok pelaksanaan di Kebumen khususnya ya Pak. Betul, ya. Pak. Baik. Terima kasih sekali Bapak Rison atas ilmu yang telah dibagikan kepada kita dan sahabat pemilih yang ada di rumah tentunya. Lain waktu kita sambung lagi Pak dengan obrolan dan pembahasan tentang informasi yang lebih update lainnya ya Pak ya. Insya Allah. Baik, terima kasih sekali Pak. Terima kasih sama-sama. Demikian sahabat pemilih, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat pemilih yang budiman, demikian talkshow kita hari ini bersama Bapak Rison P. Sihotang Esos MSI, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesbangpol Kabupaten Kebumen. Semoga tayangan ini dapat bermanfaat untuk sahabat pemilih dimanapun berada. Nantikan sapaan kita selanjutnya dalam KPU Kebumen Menyapa, dari Sapa Jadi Tahu. Jangan lupa
like, komen, dan subscribe channel YouTube KPU Kebumen. Saya Dwi Agustinisi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.